Target juara menjadi harga mati bagi timnas Indonesia saat berlaga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Pasalnya, turnamen perdana yang digagas langsung oleh FIFA ini tidak hanya menawarkan gengsi, tetapi juga guyuran bonus dengan nominal yang sangat fantastis. Sang kampiun dari turnamen ini dilaporkan akan membawa pulang hadiah utama sebesar $1 juta AS atau sekitar 17,3 miliar rupiah. Angka ini jelas merupakan sebuah lompatan masif jika dibandingkan dengan hadiah turnamen sebelumnya. FIFA Asian Cup 2026 yang akan digelar pada 21 September hingga 6 Oktober ini akan menggunakan format baru dengan 2 divisi. Peluang bagi skuad Garuda untuk menjadi juara pun sangat terbuka. Selain karena akan bermain sebagai tuan rumah untuk divisi 1, turnamen ini juga masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, pelatih John Hartman bisa memanggil kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain bintang yang merumput di Eropa. Dengan hadiah yang menggiurkan dan status tuan rumah, tidak ada alasan bagi timnas Indonesia untuk tidak memasang target tertinggi di ajang ini. Lini serang timnas Indonesia berpeluang lebih garang dengan kemungkinan hadirnya calon pemain naturalisasi Luke Fikri. Dia merupakan penyerang 20 tahun yang kini membela MacArthur FC di A-League Australia. Fikri menunjukkan performa menjanjikan musim ini. Dalam 19 penampilan, pemain berdarah Medan ini sukses membukukan 4 gol dan 1 assist, membuktikan potensi besar di usia muda. Pemain kelahiran Hawaii ini menegaskan kesiapan membela timnas Indonesia yang kini diasuh John Hartman. Kesempatan membela skuad Garuda makin terbuka setelah Luke Fikri berkomunikasi langsung dengan John Hartman. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kita sudah bicara beberapa kali, dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, ujarnya. Fikri mengaku mengikuti perkembangan timnas Indonesia, termasuk target lolos Piala Dunia 2030 yang diusung tim Merah Putih. Dengan darah Indonesia dari neneknya di garis keturunan sang ibu, Luke Fikri membawa kombinasi pengalaman bermain di kompetisi top Australia dan semangat membela tanah leluhur. Kehadirannya diprediksi menambah variasi dan daya ledak lini depan timnas Indonesia. Peluang naturalisasi Luke Fikri membuka babak baru bagi Garuda untuk memperkuat skuad jelang target besar Piala Dunia 2030, sekaligus memberi opsi menarik di sektor penyerangan untuk John Hartman. Hanya tinggal menghitung hari sebelum pengundian grup atau drawing Piala Asia 2027 di Riyadh, Arab Saudi. Pengundian tersebut akan menjadi momen penentu, dengan 24 tim peserta akan dibagi menjadi 6 grup yang berisi 4 tim. Sebelum pengundian, AFC telah membagi ke-24 tim ke dalam 4 grup unggulan atau pot berdasarkan posisi di ranking FIFA. Hasilnya, timnas Indonesia berada di pot 4. Menjelang pengundian, media Vietnam dan Viet mengungkapkan tim-tim yang menjadi potensi bahaya bagi tim nasionalnya. Salah satu tim yang dianggap mendatangkan potensi bahaya bagi timnas Vietnam adalah timnas Indonesia. Menurut Dan Viet, kebangkitan timnas Indonesia dengan masuknya banyak pemain naturalisasi tidak dapat disangkal. Bahkan, Dan Viet menilai skuad besutan John Hartman itu bisa dengan mudah mengejutkan tim manapun dari pot 3. Dan Viet menilai Vietnam akan berada di grup maut jika bertemu Indonesia serta Jepang dari pot 1 dan Irak dari pot 2. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, bicara tentang sosok John Hartman. Hartman sudah mendapatkan kesempatan debut memimpin timnas pada ajang FIFA Series 2026. Dalam ajang tersebut, kemenangan didapatkan saat melawan Saint Kitts dan Nevis dan 1 kekalahan dari Belgia. Secara umum, permainan skuad Garuda menunjukkan performa yang meyakinkan meski tampil dengan skema baru. Simon Grayson menjelaskan bahwa John Hartman adalah sosok yang detail dalam mempersiapkan pemain, termasuk saat bicara tentang taktik dan semua asisten harus bisa menerjemahkan dengan baik. Dia juga beradaptasi dengan sistem baru dan ini cocok dengan gaya bermain timnas. Mantan pelatih Leeds United ini melanjutkan, timnas memiliki potensi untuk menjadi lebih baik dan kuat. Apalagi, Hartman adalah pelatih yang mengikuti perkembangan dan memiliki banyak ide.
Dia hanya berusaha untuk bisa mengikuti keinginan sang juru taktik demi bisa mempersiapkan timnas menjadi lebih baik. Saat pertandingan, Simon bertugas sebagai mata Hetman dan memberikan masukan. Menurutnya, ini menjadi kerjasama yang baik karena mereka perlahan bisa menemukan kekompakan. Sejauh ini, tim pelatih terus mencoba memberikan yang terbaik, terutama saat coba menganalisa permainan lawan. John Hartman langsung memberi sinyal kuat terkait arah baru timnas Indonesia. Dalam pernyataan publik pertamanya, ia menegaskan pentingnya menghadirkan pemain berlevel internasional, termasuk melalui jalur naturalisasi demi meningkatkan daya saing skuad Garuda di panggung global. Salah satu nama yang mencuat adalah Pascal Struijk. Bek tengah kelahiran Belanda itu saat ini memperkuat Leeds United dan tampil di kasta tertinggi Liga Inggris Premier League. Keberadaan pemain dengan pengalaman seperti ini dinilai bisa membawa dampak besar bagi performa timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai peluang menambah pemain naturalisasi, John Hartman menegaskan bahwa kehadiran pemain yang terbiasa bermain di Liga Elit merupakan kebutuhan mendasar bagi tim nasional yang ingin bersaing di level dunia. Ia menambahkan bahwa pengalaman bermain di Liga Elit akan membentuk karakter, kecerdasan taktik, serta mental bertanding yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola. FIFA menyiapkan 17 miliar rupiah bagi tim juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar pada September dan Oktober 2026. Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan tim-tim top lain di Asia Tenggara akan menghadapi 2 negara undangan di FIFA ASEAN Cup 2026. Sebanyak 8 negara akan bermain di Indonesia dan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4 negara. Mumpung bermain di kandang sendiri dan dapat diperkuat Jay Itzes dan kawan-kawan, peluang timnas Indonesia menjadi juara terbuka lebar. Menarik menanti hasil racikan timnas Indonesia, asuhan John Hartman. Melihat besarnya hadiah yang diperebutkan, peluang timnas Indonesia menjadi kampiun FIFA ASEAN Cup 2026 terbuka lebar. Sebelum turun di FIFA ASEAN Cup 2026, timnas Indonesia akan menjalani 2 ajang. Pertama, FIFA Matchday Juni 2026 dan turun di Piala AFF pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa yang diberikan supporter Garuda. Dalam wawancara bersama media Jepang, ia mengaku belum pernah melihat gairah sepak bola seperti di Indonesia, bahkan dibandingkan dengan Italia tempat ia berkarir. Bek milik Sassuolo itu menyebut sepak bola di Indonesia sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurutnya, dukungan supporter tetap mengalir baik saat tim menang maupun kalah. Jika saya bicara soal gairah dan cinta masyarakat terhadap sepak bola dan tim nasional, saya rasa itu salah satu yang terbaik di dunia, ujar Jay Itzes. Orang-orang selalu mendukung kami, baik saat menang maupun kalah, lanjutnya. Pemain 25 tahun itu juga menegaskan bahwa para pemain timnas Indonesia merasa punya tanggung jawab besar untuk membela rakyat Indonesia setiap kali mengenakan seragam merah putih. Ia bahkan menyebut energi dari tribun menjadi dorongan tambahan bagi skuad Garuda saat menghadapi lawan kuat seperti Jepang di ajang internasional. Performa tajam penyerang VVV Venlo, Dean Zandenbergen, mulai menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Striker berusia muda itu tampil impresif di Liga 2 Belanda musim 2025-2026 dengan torehan 11 gol dan 2 assist hanya dalam 14 pertandingan. Penampilan terbarunya bahkan semakin menguatkan reputasinya sebagai musim gol. Pada 3 April 2026, Zandenbergen mencetak hat-trick saat membawa VVV Venlo menang telak 3-0 atas SC Cambuur. Melihat performa konsisten tersebut, PSSI dikabarkan mulai menyiapkan langkah naturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kehadiran Zandenbergen dinilai bisa menjadi solusi atas permasalahan klasik timnas Indonesia, yakni minimnya striker tajam. Dalam beberapa pertandingan terakhir, lini depan dinilai belum mampu tampil maksimal. Menariknya, Zandenbergen tidak menutup peluang untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara pada April 2025 bersama Yusa Nugraha, ia mengungkapkan antusiasmenya. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih bermain untuk timnas Indonesia juga. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, katanya. Proses menuju naturalisasi tampaknya bukan sekedar wacana. Zandenbergen mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak federasi sudah terjalin. Ia mengaku telah dihubungi oleh staf PSSI serta agen naturalisasi Fardi Bahdim. Selain itu, ia juga pernah berbincang dengan Hamdan Hamedan,
yang menjadi pihak pertama menghubunginya terkait proses tersebut. Jika proses berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zandenbergen sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada pertengahan tahun, paling cepat Juni 2026.